Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Tata, Harald, ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang izin maksud saya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Terima kasih. Ya, silakan dulu. Baik, pertemuan ketiga kemarin ya, saya sudah send materinya, tim teknis sama itu PowerPoint. Tadi barusan juga saya kirim Excel-nya ya. Latihan saya bikin secara hitung. Nanti kalian bisa pelajari. Baik. Pertemuan ketiga kita kali ini adalah penilaian bangunan ya. Penilaian bangunan dengan menggunakan alat bantu daftar komponen penilaian bangunan. Tapi sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi kita sebelumnya, pertemuan 1 atau pertemuan 2? Tanya. Oke, nggak ada ya? Baik. Oke. Nabila Fairuza Purwanti. Ya benar ya? Ada ya? Betul, Pak. Ada. Jeremy Ali Frandi Simbolon. Simbolon benar ya? Jeremy? Jeremy hadir, Pak. Ada ya? Bisa mic-nya? Open mic, Jeremy? Oh, mic-nya nggak bisa. Oke. Oke, Jeremy. Nggak apa-apa. Coba kau jawabnya lewat chat. Kalau kita pertemuan kemarin itu penilaian yang oleh DJKN itu dibagi berapa objek? Objek penilaian itu ada berapa ya? Sebutkan apa aja. Iya, kategorinya. Objek nilainya itu apa aja ya? Masih ingat nggak? Oke, kurang tahu objeknya. Nabila bisa bantu? Objek penilaian itu apa aja? Untuk pemerintah ya, Pak. Barang milik pemerintah itu kita itu yang pertama mungkin ada properti, Pak. Kemudian atas barang pemerintah, kemudian ada ini, Pak, penilaian alam atas barang-barang yang dikuasai oleh negara. Ada 3 ya. Properti, bisnis, dan SDA, sumber daya alam. Yang kemarin itu masih ada slide-nya itu. Oke. Wahyu Imam. Udah? Tadi ke belakang izin ya. Belum balik lagi. Oke. Tias. Mana Tias? Ada Tias. Kan tadi ada properti, bisnis, SDA. Tahu nggak kalau permohonan objek properti, bisnis, SDA dimohonkannya kemana? Permohonan penilaiannya. Properti kemana, bisnis kemana, SDA kemana? Kalau properti jadi kewenangannya penilai di Kanwil gitu, Pak. Ya. Kemarin. Kalau bisnis sama SDA? Kalau bisnis itu nanti di
direktur, terus diteruskan pada kanwil sesuai kantor entitas gitu Pak. Terus DA? Kalau SDA itu kalau nggak salah dari direktur juga, terus diteruskan ke kanwil KPKNL gitu Pak. Oke. Jadi kalau permohonan penilaiannya untuk properti itu bisa ke KPKNL ya, ke operasional, bisa juga ke kanwil, bisa juga ke kantor pusat di direktur, tergantung nanti arestasinya ya. Kewenangan kalau yang bisnis dan SDA, permohonannya itu ditujukan ke direktur penilaian. Ya, nanti direktur penilaian tinggal mendelegasikan ke bisnis, ke kanwil di mana kantor pusatnya ya. Nah, kalau SDA ya nanti di mana lokasi SDA itu berada, dari KP Kanwil atau bisa juga. Oke, terima kasih Tias. Seno, Sakti, kalau di DJKN itu kan kemarin itu saya nyinggung juga ada fungsional penilai, pejabat fungsional pemerintah. Kalau di DJKN itu ada fungsional pemerintah dengan keahlian ahli ya. Di JP kan terampil dan ahli, kalau di JKN hanya ahli. Ada berapa level sih jenjangnya, Seno? Jafung itu? Levelingnya? Baik Pak, izin jawab Pak. Ada 4 level Pak. Ya, apa aja? Yang pertama itu ada itu Pak. Yang pertama itu Jafung pertama, lalu kedua ada Muda, yang ketiga ada Madya, lalu yang keempat ada Utama Pak. Oke, makasih Seno. Ya, di DJKN ada jabat fungsional penilai pemerintah, keahlian ya. Ada 4 level. Yang pertama adalah level keahlian ahli pertama, Jafung penilai ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ada 4 level. Oke. Satu lagi deh. Kalau tanah kosong dengan keluasan 5.000 sampai 20.000, Noval Budi Nugroho kira-kira itu kewenangannya Jafung siapa? Level apa? Tanah kosong, lihat tanah kosong, 5.000 sampai 20.000 keluasannya. Kira-kira kewenangannya Jafung apa? Kalau 5.000 kalau nggak salah Muda Pak. Kalau yang kalau nggak salah Muda. Ya, 5.000 sampai 20.000. Oke. Oke, terima kasih. Saya zaman kuliah paling benci kalau ada dosen suka nanya-nanya gitu. Nggak seneng saya. Saya harus siapin bahan, harus baca. Pokoknya saya paling nggak seneng lah kalau dosen nanya-nanya. Apaan sih mau nanya? Bapak kan tugasnya ngajar, bukan nanya gitu. Ya kan? Tapi ini enggak, saya hanya memaksa kalian untuk membaca saat kita kuliah. Kayak saya selalu bilang kan, saya akan lebih banyak cerita sama kalian, membagi experience saya terkait ketika saya di lapangan, ketika menjalankan tugas sebagai penilaian. Tapi kalian harus dibarengi dengan ilmunya, konsepnya. Itu dapat dari mana? Dapat dari bacaan, dari materinya. Oh, kalau praktiknya seperti itu. Teorinya itu kenapa saya seperti itu? Kalian itu anak D3. Anak D3 itu vokasi lebih banyak praktiknya. Jadi itu tuntutannya kalian harus bisa, tapi landasan teori dan konsepnya harus kalian pahami ya. Bisa melaksanakan karena biasa itu biasa ya. Tapi biasanya dilatar belakang dengan adanya konsep dan teori. Oke, jangan benci saya ya. Kalau saya dulu benci banget kalau udah nanya. Oh, saya asal nih nanya-nanya. Mending kabur duluan. Kalau enggak, dulu zaman di UI itu sengaja saya nelat 10 menit saya baru masuk, udah selesai pertanyaannya saya baru masuk ya kan, nggak ditanya lagi. kalau ini konsepnya saya lihat dosen Malaysia dulu ya waktu saya ngajar pendidikan. Tapi dari situ saya jadi sadar, oh iya, berarti saya itu harus baca, saya harus siap kapanpun ketika saya baca, insya Allah sampai kedepannya akan ingatlah,
iya, setidaknya pernah baca gitu. Atau kalau lagi ngerjainnya, oh iya, dulu kan pernah ditanya Pak Esop ya. Tatap muka itu atau daring itu. Rasa pernah nanya ini. Keluar di ujian. Oh, jawabannya B nih. Alim muda 5.000 sampai 2.000. Mudah-mudahan teringat. Nggak apa-apa ya. Nanti siap-siap terus tiap ketemu pasti nanya nih. Siapin aja Bang materi. Sebentar saya share dulu ya. Saya sudah dasar ke kalian kan, kalian bisa baca juga terkait penilaian bangunan. Sebentar. Saya buka dulu filenya. Oh, ada lemot laptop saya. Bukan laptop saya, laptop kantor. Ini tahun berapa nih pengadaannya? 2017 masuk. Ini 2021 udah 5 tahun laptop belum diganti. Aduh. Ini kalau masuk terlambat. Kita udah lama di kantor, ada pengadaan kan dapat yang baru ya. Saya telah masuk. Jadi dapatnya yang nggak dipakai orang saya pakai. Tapi nggak mengurangi ya. Ada manfaat. Oke. Ini terlihat ya? Ya belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Tata. Oke. Sebenarnya kita materi bahasanya adalah penilaian bangunan ya. Seperti kalian ketahui di awal pertemuan kuliah saya sampaikan bahwa DJKN tugasnya melakukan penilaian atas aset tetap kan, ya. Yang kalau di neraca itu aset tetap barang milik negara itu. Di mana paling besar porsinya adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Termasuk infrastruktur jalan jaringan. Karena terlalu banyaknya itu kalau tanah kan sebenarnya biasa ya, market approach. Kalau penilaian bangunan ini kan boleh dibilang karena kita tujuannya untuk melaporkan terkait pengadaan APBN, yang membantu melakukan penilaian biasanya dengan pendekatan biaya ya. Itu replacement cost, biaya penggantian baru. Nah, di DJKN kami menggunakannya tools, alat bantunya berupa namanya daftar komponen penilaian bangunan. Daftar komponen penilaian bangunan ini sebuah alat bantu lah untuk menghitung bangunan itu nilainya berapa dari sisi pembuatan barunya. Ini awalnya dulu kita mengadopsi dari DCP, Direktorat Jenderal Pajak, karena penyusunnya pun ulang DCP. Di tahun 2000, waktu Dirjen kami Pak Arsono Suryawibowo, beliau itu ses Dirjen Pajak. Ses Dirjen Pajak yang sebenarnya direktur dapat penugasan di DG PLN waktu itu. PLN. Nah, lihat bahwa ada yang kurang di DJKN. Nilainya itu kurang pas ilmuannya. Makanya beliau waktu itu narik mantan-mantan stafnya yang di DJP dipindahkan ke DJKN. Nah, beliau-beliau ini dulu merumuskan daftar komponen. Kalian mungkin pernah dengar di DJP, di pajak itu ada namanya daftar biaya bangunan, daftar biaya penilaian bangunan, DBKB, daftar biaya komponen bangunan. Daftar biaya komponen bangunan, ya, DBKB kalau salah. Kalau di kita namanya DKPB di DJKN, kalau di DJP, DBKB ini hampir sama seperti itu. Ini hampir sama seperti itu. Nanti keluar nilai per meter persegi ya, dari saya udah share Excel juga ya. Nanti kita lihat sama-sama. Pertama saya cerita polisi sejarahnya dulu di BKB dan bagaimana disusunnya. Jadi penyusunnya dulu seperti itu, hampir mengkopes lah modelnya seperti itu.
Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian ternyata asetnya nggak sama, pajak dengan BUMN, kita kemudian hire konsultan, dari konsultan dapat insight, improve, perbaikannya seperti itu. Nah, DKPB ini berlakunya itu 1 tahun. Ya, berlakunya 1 tahun. Jadi gini, dia berlaku dari 1 Januari 2000 tahun berjalan sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. Misalnya gini, yang saya share ke kalian itulah DKPB tahun 2021. Ya. DKPB tahun 2021 itu berlaku dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi, jika ada penugasan penilaian terkait penilaian bangunan, maka para peneliti JKN menggunakan tools ini, menggunakan DKPB ini. Ya. Menggunakan DKPB ini untuk digunakan. Tetapi penyusunannya dilakukan tahun sebelumnya. Di DKPB tahun 2021 disusun tahun 2020. Mulai surveinya, jadi gini, di dalam DKPB itu ada beberapa kan udah terbentuk. Untuk membentuk itu kita butuh data-data inputan, ya. Inputan harga material, harga sewa barang, harga kerja atau tukang, itu yang kita survei laksanakan di tahun sebelumnya. Biasanya dimulai Juli sampai dengan Oktober. Jadwalnya ya, penjadwalnya sekitar Juli sampai Oktober untuk melakukan survei. Nah, dimulai dari survei data, nanti kemudian verifikasi, penetapan, dan pelaporan. Tahapan penyusunannya ya, sebelum DKPB itu rilis ditetapkan oleh kepala KPU. Nah, untuk survei data, survei data, kami menggunakan formulir, ya. Formulir yang sudah tersedia. Nanti kalau kalian lihat Excel yang saya bagi, yang di KPP, itu ada di sheet bagian sebelah kiri, namanya form survey. Form survey. Nah, yang terbaru ini, ada sekitar 106 material yang harus kita cari harganya. Speknya. Berapa harganya per satuan unit. Nah, misalnya batu bata. Satu bijinya tuh berapa? Berarti harganya harga satuan. Atau kita ambil contoh besi beton. Besi beton yang spek berapa? Diameter 12, diameter 10, diameter berapa? Panjangnya ada. Nanti kalau besi beton berarti per batang. Per batang berapa? 10.000, 12.000 nanti dicari. Ada form surveinya. Nah, form survei ini nanti diisi oleh petugas survei untuk mengumpulkan datanya. Nah, itu diperoleh. Nah, laptop yang lambat. Nah, isian surveinya belum. Isian surveinya boleh menggunakan data primer atau data sekunder. Data primer adalah berarti kita survei langsung. Turun ke toko bangunan, toko material, untuk menanyakan harga-harga material tersebut. Ya.
sama sewa alat, sama nanya mungkin berapa tukang, gajinya berapa hariannya. Tukang batu, tukang kayu, asisten tukang, ditanya upahnya berapa mereka. Tetapi dalam hal data primer tidak diperoleh, boleh menggunakan data sekunder. Ya. Tapi data sekunder ini data yang reliable. Validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, menggunakan data yang dikeluarkan oleh Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum di daerah tersebut. Misalnya Dinas PU Kabupaten Bogor keluarkan harga-harga material, kita boleh. Atau menggunakan katalog, bukan katalog ya, jurnal bahan bangunan. Itu ada. Jadi konsultan kalau nggak menerbitkan jurnal bahan bangunan dan ini dijual di toko-toko buku. Saya sering lihat di media. Kalau nggak salah itu harganya sekitar 380, cukup tebal karena dia mengcover beberapa seluruh provinsi di Indonesia. Biasanya konsultan ini, buku ini digunakan oleh mereka para kontraktor pengadaan barang, ya kan? Kontraktor pengadaan barang misalnya mereka dapat pekerjaan, untuk perkiraan harganya, baik itu pejabat pembuat komitmen di kita ataupun para kontraktor, untuk harga perkiranya mereka menggunakan jurnal ini, harga-harga di sini. Nah itu bisa kita gunakan. Kan data sekunder mana? Nah ini dari jurnal kok. Jurnal kan pasti mereka based on surat pasar. Dan jurnal ini pun diterbitkan tiap tahun. 380 itu berlaku setahun aja. Jurnal bahan bangunan tahun 2010. Berarti selama 2021 berubah lagi harganya. Meskipun ada harga yang nggak berubah, mereka tetap menerbitkan jurnal bangunan. Oke. Nah, terkait dengan data tadi, syarat perlakuannya untuk material yang mudah ditemui itu kita membutuhkan 3 data. Sementara yang jarang di pasaran cukup dengan 2 data. Material umum contohnya apa, Pak? Contohnya ya semen. Tahu semen kan dapat mudah ditemui. Hampir di setiap toko bangunan ada. Berarti data dari harga semen 3 data dari 3 toko yang berbeda atau dari 3 sumber yang berbeda. Terkait spek, jenis, ukuran, dimensi, nanti kalian bisa baca di BTP-nya ya, buletin teks pilihannya, ada saya kirimkan malam itu. Nanti kalau misalnya semen itu ya ukurannya yang kantong 50 kg, jangan kantong yang 40 kg. Atau misalnya kayu, kita mencari harga kayu ya berarti kayu yang panjangnya dan panjang standarnya itu 4 meter. Ada Pak dijual kayunya 3, tapi standar ukuran panjangnya 3 meter. Nanti harganya beda. Harga itu nggak bisa dipakai. Cari toko bangunan yang jual kayu 4 meter. Ingat, kalian paling mungkin sering dengar kata-kata bahasa Jawa garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, keluarnya sampah lagi. Itu makanya dihindarin. Makanya datanya harus sesuai apa yang ada di spesifik yang diberikan di situ. Nah, tapi polisi kebijakan yang baru di JKN kemarin karena adanya pandemi, bisa saja kita tidak melakukan survei. Misalnya kemarin tahun 2020 mostly teman-teman di KPK tidak melakukan survei karena masih gawat-gawatnya si COVID ini, merajalela tuh di KPK. Beberapa KPNL tidak melaksanakan survei. Mereka hanya menggunakan data yang lama, data survei yang lama, dikalikan tingkat inflasi, mengkapitalisasikan tahun sebelumnya menjadi tahun 2021. Itu dibolehkan sesuai aturan kebijakan. Tapi perlakuan seperti ini hanya boleh dilaksanakan 2 kali saja. Ya, 2 kali. Kalau udah 2 kali,
harus survei. Nggak boleh lebih dari 2. Misalnya 2021, 2022, 2023 harus survei. Gitu. Nah, ini bisa ya, tanpa survei juga dimungkinkan. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi khusus, misalnya ada satu material di daerah tertentu itu tidak ditemukan harganya. Contoh dulu saya yang pernah, saya waktu di Kanwil Sumatera Utara, kan wilayah kerjanya ada KPKNL Medan, KPKNL Siantar, KPKNL Saran, KPKNL Padang Sidempuan. KPKNL Padang Sidempuan itu, tunggu, DKPB ini adalah refleksi DKPB seluruh kota kabupaten di Indonesia. Jadi misalnya KPKNL Bogor nih, KPKNL Bogor itu wilayah kerjanya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur. Nah, berarti DKPB-nya pun ada seperti itu. Ada DKPB Kabupaten Bogor, ada DKPB Kota Bogor, ada DKPB Kota Depok. Semuanya ada. Kecuali Jakarta. Jakarta itu 2. Jakarta 2. Walaupun ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, DKPB itu tetap 1. DKPB Jakarta dan Kepulauan Seribu. Yang Jakarta itu satu harga, yang Kepulauan Seribu beda. Karena kita mau kasih yang lainnya tiap kabupaten. Nah, di Padang Sidempuan ini yang 14 kota kabupaten, termasuk Kepulauan Nias. Kepulauan Nias itu ada Nias, Nias Barat, Nias Utara, Kota Nias. Kabupaten Nias, Kota Nias, Kota Nias, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan. Ada 5. Nah, 5 itu harus disurvei, mencari 106 tadi. Misalnya di satu titik di Kota Nias, Niasnya asetilin, salah satu bahan asetilin di Nias ternyata nggak ada. Nah, gimana caranya Pak? Ya, caranya boleh pertama menggunakan yang ada di wilayah KPKNL Padang Sidempuan. Itu kan banyak nih. Ya, Padang Sidempuan sendiri, ada Bahas, Sumbang Hasitan, ada Tapteng, Tapule Tengah. Gunakanlah yang ada di situ. Mungkin yang dekat misalnya Nias nggak ada, kita ke Sibolga. Di Sibolga ada, data Sibolga nggak ada, yaudah pakai datanya di Sidempuan. Tapi ketika kita lihat ternyata satu di wilayah KPL pada Sidempuan tidak ada, ya boleh nyari ibu kota provinsinya di Kanwilnya. Oh ternyata di Medan ada nih barangnya. Boleh pakai harga Medan. Nanti menggunakan rumus ini. Rumusnya ini. Harga material yang dicari sama dengan harga material yang ada di dikalikan konstruksi kabupaten IKK kota yang dicari dibagi indeks konstruksi kota atau kabupaten yang menjadi acuan. Jadi harga material misalnya asetilin tadi taruhlah di Medan harganya 500, IKK-nya misalnya IKK Nias berapa di sini, misalnya IKK-nya indeksnya 102, sementara IKK-nya Medan atau Sibolga 97. Nanti kan dibagi kali-kali. Nah, IKK dari mana Pak? IKK biasanya kalau kita cari di websitenya BPS ada indeks konstruksi kabupaten, indeks kemahalan konstruksi, indeks kemahalan konstruksi itu ada di tiap BPS. Pak, kalau ternyata di Medan pun nggak ada Pak. Adalah minta saja ke Jakarta, pasti ada datanya. Jadi kalau di daerah nggak ada, baru minta ke DKI. Seperti tahun kemarin kami Jakarta selalu ditunggu sama teman-teman daerah. Jadi
Jakarta survei udah selesai belum? Jakarta selesai belum? Karena kami datanya akan diminta sama teman-teman. Jakarta harganya berapa? Kami minta data kalian. Mereka karena aturannya benchmarknya Jakarta. Nah, kita kan di kota negara, biasanya memang seluruhnya ada nih harga barang material yang dicari itu ada semua di Jakarta. Mentok-mentoknya mereka nggak ada di sana, bukan data, tapi dengan rumus ini ya, rumus di kakak tadi. Ini yang tadi saya sampaikan juga, hanya boleh 2 tahun ya, berturut-turut. Setelah itu sebentar. Oke. Nah, Pak, surveinya gimana? Ya boleh langsung, boleh korespondensi, boleh nanti, tapi seringnya sih langsung. Gini, penilai atau petugas yang diminta melakukan survei nanti diberi surat tugas untuk melaksanakan survei. Datang ke material atau bangunan, panglong, bawa survei itu, surveinya dibawa, nanya-nanya. Harga paku ukuran 2 cm berapa sekilo, catatan gitu. Sampai semua 100 material itu diperoleh. Dan yang ya semuanya, kalau datanya yang materialnya umum harus dapat 3 data. Jadi kalau materialnya khusus boleh 2 data. Nah, hasil surveinya nanti dikumpulkan, kemudian divalidasi oleh pejabat yang ada di KPK ya, dalam ini kepala seksi KPK-nya nanti akan validasi. Oh iya, surveinya sudah dilaksanakan, materialnya sudah lengkap, 106, ada 3 data, dan lebih dari 3 boleh, silahkan. Bagus berarti ya, datanya banyak. Yang khusus pun lebih dari 2 nggak masalah. Ketentuannya minimal itu data minimal ya, diatur 3 dan 2. Nah, setelah dikumpulkan, divalidasi oleh kepala seksi ya, dikatakan, kemudian data ini dikirimkan ke Kanwil. Biasanya di bulan Oktober ya. Oktober. Seperti sekarang ini, bulan Oktober misalnya tanggal 15 kemarin itu batasnya mereka harus sudah periodenya mengirimkan data tersebut ke Kanwil. Kemudian dilakukan verifikasi dan sinkronisasi. Kanwil, data yang dari KPK itu verifikasi. Verifikasinya apa? Ya, verifikasinya apakah datanya telah pas. Pas maksudnya, misalnya semen. Benar nggak semen yang disurvei itu semen yang 50 kg, bukan yang 40 gram. Mau dicek. Datanya dari mana? Primer, sekunder. Apa sekunder juga bisa, tapi kita ngecek. Kita verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti dimasukkan ke dalam software yang Excel tadi ya. Excel tadi itu langsung menghitung. Di Kanwil verifikasi itu juga mensinkronis apakah ada kenaikan penurunan. Karena dari 3 data tadi, 3 data yang dikumpul ataupun nanti harganya akan dirata-rata. Misalnya semen, ada yang satu saknya 50.000, ada yang satu saknya 55.000, ada yang satu saknya 53.000. 50 ditambah 53 ditambah 55 bagi 3. Itulah nanti harga yang akan masuk di dalam PKPB. Nah, ketika diverifikasi oleh si Kanwil melihat, oh iya datanya rata. Atau ketika datanya ada bias atau outlier atau jomplang, ya, cuman ada yang 50, ada yang 75.000, ada yang 100.000. Nah, ini jauh sekali range-nya. Ambil harga yang rata juga nih kalau range-nya panjang. Kita membenchmark tahun sebelumnya.
Karena nanti kalau perbedaan harganya sepertinya akan terlihat layar sekali. Ada apa dengan sementara kalau dari yang lainnya nggak seperti ini. Melakukan verifikasinya si Kamlik yang lihat harga material tahun sebelumnya dan harga material di wilayah yang berdekatan dengan lokasi. Misalnya tadi harganya ada di Nias, jangan Nias ya, Nias Ekstrim, di Tapanuli Tengah, Keteng. Lihat di sebelahnya yang dekatnya Tapanulinya berapa? Ternyata sekitaran 5.000, berarti ya kita pakai 50 jutanya, bukan yang 75 atau yang 100. Boleh seperti itu. Kalau ketika outlier, yes, pilih salah satu harga yang memang mencermin lebih lebih nilai harga wajarnya lah. Kita bisa harga wajar. Tentu saja dengan membenchmark, ya. Atau kalau enggak sebagai kontrolnya, kita bisa menggunakan indeks konstruksi kemahalan tadi. Harga semen di Medan berapa misalnya, konstruksi kemahalan di Taptep berapa, nanti ketemu. Boleh menggunakan, ternyata memang harganya sekitar 50. Data yang ada. Nah, juga mensinkronis tingkat kenaikan dan penurunannya. Diharapkan dalam satu tahun itu tingkat kenaikan dan tingkat penurunannya jangan sampai melebihi 20%. Jangan lebih 20% ya. Ya, harga material. Kenapa? Karena ini akan berimbas kepada hasil penelitian kita. Misalnya naik lebih dari 20%, naik 70%. Berarti yang sudah tahun lalu kita nilai, sekarang menjadi mahal sekali tahun ini kita nilainya. Atau turun. Wah, paling buat LKPP, wah berarti nilai aset kita turun. Bukan seperti sebenarnya ya, tapi menjaga kondisi pasar seperti apa. Bisa saja lebih dari 20% jika memang harganya terjadi, ya itu masalah. Tapi biasanya harga-harga material itu kondisinya nggak akan seperti itu. Atau yang saya contohkan tadi, dia salah input, disuruh nyari kayu kamper atau kayu kelas 1 yang bagus, kan harusnya ukurannya 4 meter, dia memasukkan yang ukuran 3 meter, jelas harga jauh. Atau besi beton, ini sering kali ini besi beton disuruh nyari yang diameter 12 ya, diameter 12. Ketika ke toko material, toko bahan bangunan, sama si salesnya dikasih yang banci. Jadi kalau di beton itu ada istilah besi banci. Walaupun diameter 12, dia jual yang diameter 11, kecil 1 mm. Ini untuk biasanya para kontraktor, para developer menggunakan material-material ini untuk mengecilkan biaya konstruksinya, biaya bangunannya. Kan lebih murah, beda 500, beda 700 satu batang, karena belinya 1 mili doang. Memang 1 mili, tapi kita butuhnya yang 12 mili. Apa speknya seperti itu? Ya mohon maaf, banyak kalau misalnya ada berita bangunan baru jadi, konstruksi kok udah roboh, ya mungkin biasanya seperti itu ya. Harusnya pakai batu besi 12, mereka pakainya besi banci 11. Yang gitu. Mengurangi speknya. Nah, enggak boleh seperti itu. Jadi dicek lagi kenapa diturunnya 20%, kenapa ini naiknya lebih dari 20%. Kami di JKN menganggapnya ya kisaran yang wajarnya di bawah 20%, tidak boleh lebih dari di atas 20%, maksimal 20% lah selisih antara DKPB tahun sebelumnya sekarang. Menjaga itu saja sebenarnya. Tetapi kalau memang harganya berubah bisa. Contohnya ini kan ini DKPB baru, DKPB 4.0, 4.0 istilahnya ya, karena ini udah tahap keempat penyempurnaan DKPB. Salah satunya adalah perhitungan bentuk aspal kalau nggak salah.
Aspal dulu itu per meter persegi untuk nyari datanya. Sekarang aspal itu per drum. Harga aspal per drum. Saya kebalik ya. Jadi ada perbedaan spek. Jadi ketika kita untuk spek ada di bulletin semua ada detailnya. Nah, kadang simpel itu teman-teman di KPNL nyarinya, oh harga jual aspal per meter kubik. Sementara yang diminta adalah per drum. Nah ini beda lagi, dia per meter kubiknya dapat 500. Oh ini satunya dapat 1 juta. Oh, ternyata satunya 1 drum, satunya yang per meter kubik. Nah biasanya seperti itu. Ini harus dilihat. Tidak semata-mata kita langsung mensalahkan, oh lebih dari 20%. Oh, saya seperti ya. Oke. Ini tadi udah, satu udah Kanwil, kalau tidak saya menggunakan data Jakarta sebagai benchmark. Nah, setelah tadi data dikumpulkan, divalidasi oleh kepala seksinya, verifikasi dan disinkronis oleh Kanwil, dan berdasarkan sinkronis dan verifikasi ternyata udah valid nih, udah reliable, udah valid. Oke. Dan kita ditetapkan DKP-nya. Biasanya di Desember nih, Desember tanggal 12 tahun 10 itu sudah penetapan oleh Kanwil. Kepala Kanwilnya menetapkan DKPB untuk tahun berikutnya. Jadi begitu kita misalnya dalam Januari awal ada permohonan, itu sudah bisa langsung digunakan karena kita sudah menetapkan per Desembernya. Biasanya paling lambat tanggal 31 Desember ya. Ini rata-rata sekarang udah cepat. Di 15 Desember itu udah pada ditetapkan lah. Berlakunya ya 1 Januari dan 31 Desember tahun berikutnya. Untuk penetapan ini sekarang ada di Kanwil. Dulunya penetapan ini dilaksanakan oleh Direktur Plan. Pak Direktur, wah tiap tahun kalau menyetujui berapa ratus kota kabupaten, 4.500 kota kabupaten. Tanda tangan semua DKPB. Enggak lah Pak Direktur sendirian. Sekarang kan tapi Kanwil kan. Kanwil ya wajar. Misalnya Kanwil Jakarta hanya membawai 5 kota kabupaten, tapi jadi 1 kota kabupaten dan 2 kota Kepulauan Seribu. Kalau yang Sumatera Utara banyak tuh, Medan, Kisaran, Siantar, lumayan. Tapi udah terbagi ya. Dan dengan adanya Kanwil pun ini membantu validitasnya lebih reliable ya. Karena diverifikasi, disinkronis oleh masing-masing Kanwil. Ini lebih firm katanya. Nah, survei validitas, verifikasi, sinkronis, sampai penetapan, ini dokumentasinya disimpan dalam satu folder. Data-datanya nanti bisa di-scan untuk digitalize. Hard copy-nya pun juga disimpan. Harus disimpan. Kenapa? Ini sewaktu-waktu ada pemeriksaan, misalnya dari BPK atau dari Ijen, atau bahkan ada yang nanya lah, men-challenge kita, oh kalian kemahalan harganya. Tapi datanya ada dokumentasinya yang kita simpan. Waktu-waktu ditetapkan, itu kan kita udah siapkan datanya. Ini loh datanya ada, ini loh ada cap tokonya, ini loh kami survei ke toko ini loh kami data survei dari sini. Jadi, terbiasa melakukan penyimpanan data-data atau informasi yang ada. Jadi kalau ada challenge, ada tantangan, kita sebagai bukti ya, evidence bahwa kita sudah melakukan sesuai prosedur yang SOP yang ada. Nah, ini juga nanti tiap Kanwil setelah ditetapkan oleh kepala Kanwilnya melaporkan ke kantor pusat, dalam hal ini Direktorat Pemilihan, semua dilaporkan ke sana. Di Kanwil Aceh sampai Papua melaporkan DKPB yang sudah ditetapkan. Ya. Nanti di kantor pusat akan disalin digital, kemudian biasanya satu dibedel dibukukan untuk DKPB seluruh Indonesia di tahun itu. Tapi juga ada soft copy-nya, bentuk digitalnya, nanti dimasukkan dalam aplikasi
sistem informasi penilaian di JKN. Nanti kita bisa ngelihat, kita tinggal login dan SSO kita pegawai DKPB dari Aceh sampai Papua 500 sekian bisa dilihat. Kita lihat, semua bisa lihat. Oke, dilaporkan nanti akan dirilis. Biasanya di portal juga KN. Jadi kita bisa lihat. Kita lihat data-data yang sudah ditetapkan. Oke, sebelum saya ke kenalkan DKPB, ada dulu mungkin pertanyaan terkait penyusunan DKPB-nya. Izin bertanya, Pak. Ya, Seno. Saya mau bertanya terkait ini, Pak, pengolahan data hasil survei, Pak. Yang di bagian jika terdapat ada outlier di penjelasan di PPT itu kan jika outliernya banyak, Pak, maka bisa melakukan benchmarking atau menggunakan IKK, Pak. Tapi kalau misalkan outliernya hanya misalkan 1 atau 2 seperti itu, apakah kita bisa menggunakan cara yang melakukan rata-rata kayak distribusi normal, Pak? Ya, gini. Ya, ini kan kita carinya data harga material ya. Kalau kita menggunakan harga distribusi normal nanti kan akan jadinya polarisasi ya, interpolasi ya, interpolasi datanya. Jadi nanti didistribusikan normal, ketemunya berapa, kan? Median, mean, ya, standar deviasi. Kalau kita lihat nanti sebenarnya bisa akan seperti itu, bisa boleh menggunakan yang saya di sana sampaikan. Tapi kalau saya sendiri yang di Kanwil Jakarta memverifikasi, saya akan lebih cenderung menggunakan membenchmark data tahun sebelumnya dengan data yang ada di sekitaran objek tersebut. Misalnya gini, tadi kan saya cuma mencontohkan di Tapanuli ya, terlalu ekstrem, mungkin ada yang nggak tahu. Contohnya gini, di Jakarta harganya dapat outlier lah, outlier tinggi sekali. Nah, saya akan membenchmark harga di Bekasi, harga di Tangerang, harga di Depok, harga di Bogor berapa. Nah, saya akan lebih nyaman menggunakan IKK tadi. Kenapa? Ya karena itu IKK itu sendiri udah rumusan yang dibikin oleh BPS ketika menggunakan konstruksi dan harga Cali Jakarta tadi yang berbatasan dengan Bekasi, Bogor, Tangerang itu akan lebih mencerminkan harga yang sesungguhnya terjadi. Jangan-jangan ini bukan outlier, memang harganya seperti itu. Bukan outlier, harganya jomplang nih. Ternyata yang outlier itu sebenarnya itulah sebenarnya harga yang terjadi loh. Bukan outlier. Maksud saya kan sana ya. Sebenarnya itu bukan outlier. Ngeceknya seperti itu. Contoh tahun lalu kalau nggak salah saya pernah beli granit ya, gantikan keramik masa itu di Mitra 10. Bukan, di Depo Bangunan. Ini. Per meter persegi saya dapat, tapi si Mas salesnya bilang, Pak, izin barangnya datang 3 hari lagi ya Pak, 5 hari lagi ya Pak, karena kami ngambilnya di Bekasi, yang di Depo Bekasi. Berarti kan sebenarnya harganya bersama tuh, Bogor, Bekasi, padahal itu beda. Nah, aturannya kan tadi jelas, DKPB itu mewakili tiap kota kabupaten. Jadi ya ketika survei ya di toko di mana itu berada, aturannya seperti itu. Jadi tidak boleh nyari data Bogor, nyari datanya Bekasi, tokonya Bekasi nggak boleh. Tapi kalau terjadi seperti itu, boleh ngecek seperti itu. Itu Sano, boleh menggunakan yang saya bilang dengan distribusi normal aja silahkan. Tapi dicek juga ya, dicek juga harga yang berdekatan dengan di mana yang kita anggap outlier. Untuk ngecek, jangan-jangan si outliernya bukan outlier. Jangan-jangan adalah harganya. Itu Seno. Kira-kira menjawab, Seno? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Raditya. Sebelum ke Sasha. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya begini, Pak.
dari tadi kan untuk DKPB ini kan kita semacam mensurvei harga material gitu Bang untuk menilai bangunannya gitu. Nah, tapi kan kalau menilai bangunan itu juga ada namanya penyusutan Pak. Nah, apakah kalau di DJKN itu penyusutannya itu sistemnya sama seperti ini juga Pak? Apakah disurvei atau gimana ya Pak? Karena kan terus dijadikan template ada ketentuannya mungkin menurut peraturan dirjennya atau apa sehingga menetapkan bahwa oh template-nya sekian tahun bangunan segini depresiasinya atau memang enggak Pak ya? Karena kan saya mikir juga karena penyusutan apalagi fisik itu kan beda-beda setiap wilayah Pak. Kondisi alamnya itu kan menyebabkan penyusutan dari bangunan itu beda-beda. Itu bagaimana ya Pak? Oke, makasih Adit. Itu pertanyaan sudah teknis perhitungannya menggunakan DKPB. Sebenarnya kalau kalian lihat di Excel DKPB yang saya sampaikan, di situ ada beberapa sheet ya. Karena ada sheet depresiasi kalau misalnya dep di situ ya disitulah penyusutan fisiknya ya, penyusutan fisik untuk masing-masing jenis kategori bangunan. Ini berdasarkan dari konsultan bahwa kita mengasumsikan, mengestimasi bahwa bangunan yang ada di Indonesia memiliki umur ekonomi sampai dengan 50 tahun. Masing-masing jenis bangunannya menggunakan kalau misalnya ini bukan standar tapi double decline dan residual. Misalnya itu udah dipastikan. Jadi udah ada penetapannya, ada benar, ada SK dirjennya bahwa untuk penyusutan itu berapa. Tapi kita nggak melakukan survei penyusutannya karena sudah dilakukan di awal bahwa kondisi di Indonesia itu rata-rata seperti dengan iklimnya di sini ya, kita kan disebut cuma dua nih, enak iklim musim panas dan musim hujan. Itu kan tidak bisa memprediksi bahwa keekonomisan suatu bangunan akan berubah tahun dengan teknologi yang paling dikerjakan di Indonesia. Jadi mengatakan kalau dengan perawatan seadanya minimal gitu, bangunan itu akan bertahan sampai dengan tahun. Asumsi seperti itu. Makanya ketika kita menilai bangunan heritage X bangunan Belanda, ada juga BMN yang bangunan Belanda kan. Kami nggak bisa menggunakan penyusutan yang ada di DKPB itu. Kita menggunakan penyusutan yang lain. Jadi ada SK-nya yang, tapi kita melakukan survei ya, surveinya nggak di penyusutannya nggak. Nanti detailnya kita coba lihat di pas perhitungan DKPB. Itu Radit. Baik Pak, terima kasih Pak. Berikutnya Syasha, silakan. Izin bertanya Pak. Untuk kriteria toko ketika mau survei itu adakah kriteria tokonya Pak? Kayak tokonya harus toko yang gede atau gimana gitu Pak? Oke. Syah. Jadi ketentuan itu ada ya, harus toko besar, toko kecil, toko kelompok enggak. Asal dia syaratnya cuma satu. Syaratnya dia berlokasi di wilayah yang kita survei. Misalnya tadi, saya melakukan survei harga di Kota Bogor. Berarti toko bangunannya yang berada ada di Kota Bogor. Meskipun dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, ya kan kayak Bogor itu kan kayak Medan itu. Kota Bogor kecil di tengah. Sekelilingnya tuh Kabupaten Bogor. Jangan nyari data tokonya, toko yang di Kota Bogor. Boleh nyebrang dikit pun, apa ini ada di perbatasan nih Pak tokonya Pak. Sebelah pintu saya itu kota Pak, sebelah sini bukan, nggak boleh. Situ walaupun itu secara geografis dekat sekali enggak. Syarat itu aja sih, karena kita akan melihat karakteristik harga di mana kita survei. Kalau mau kecil, besar, masalah. Tapi biasanya teman-teman KPK itu akan mensurvei nyari yang tokonya besar. Kenapa? Karena kan lengkap datanya daripada tokonya kecil pasti kan cuma ada kayu, ada paku, lainnya belum ada. Karena ada 106 item. Kalau bisa ke toko ya. Makanya kalau di kota-kota besar, Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya itu ada tuh depo 10, depo bangunan, itu lengkap sekali harganya tuh. Wah, kita bisa survei, kita keliling toko aja. Centang, harganya berapa, harganya segini. Lengkap sekali. Jadi ketentuan tokonya sih sebenarnya nggak ada. Makanya kita pun membolehkan
menggunakan data sekunder kan. Jadi, selama dia jual bangunan, toko bangunan, material panglong besi, ya silakan aja. Nah, kan. Yang penting memenuhi misalnya 3 data ya dari 3 toko, 2 data dari 2 toko. Jangan dari toko yang sama. Toko yang sama kan nggak mungkin lah kita dari semen 50 kg harganya berbeda, ya mungkin beda merek ya, dan merek harganya beda. Tapi kalau kualitas semen di Indonesia jauh, yang paling nggak beda. Itu Sasha. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nabe, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Jadi gini Pak, kalau misalkan kasusnya ya Pak di Purwakarta ini kan materialnya tuh nggak terlalu lengkap dan sedikit gitu ya Pak. Nah kalau misalkan kita mau menilai misalkan sebuah kantor pemerintah di Purwakarta, tapi ternyata dia tuh bahan-bahannya memang dari Karawang gitu Pak, karena di Karawang lebih lengkap. Nah kalau begitu nanti kita menggunakan DKPB, apa kita asumsikan itu semua memang beli di Purwakarta, atau kalau misalkan kebanyakan memang belinya di luar kota, kita pakai DKPB yang luar kota aja Pak, walaupun lokasinya di Purwakarta. Terima kasih Pak. Baik, Nabe. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi DKPB itu, jadi sebelum jadi DKPB, material itu harus ada dulu semua. Makanya tadi ada boleh menggunakan data sekunder, boleh menggunakan acuan. Tapi ketika melakukan penilaian, harus menggunakan DKPB yang di kota tersebut. Tapi materialnya, Nabe misalnya, Pak banyak kan di Karawang. Nah, isiannya boleh ketika survei misalnya asetilin, misalnya gas aspal. Di Purwakarta nggak ada Pak, di Karawang ada. Boleh menggunakan Karawang harga material, tapi menggunakan rumus IKK tadi, ya. Syaratnya tokonya harus di situ. Ketika keluar daerah administrasi menggunakan rumus IKK, gitu loh. Jadi surveinya boleh di toko dari Karawang, Bu, tapi dalam hal di Purwakarta tidak ada. Kita keluar banderis, ya, gunakan IKK. Di Karawang ada, oh enak. Purwakarta Karawang dekat. Tapi saya contohkan, Karawang pun nggak ada. Yaudah kita coba lari ke Bandung. Bandung ada, oh ya gunakan IKK. Bandung nggak ada juga, udah kita ke Jakarta. Tapi kalau penilaiannya, ya pasti menggunakan DKPP Purwakarta, nggak bisa dari Karawang. Karena harga yang terbentuk di DKPB itu udah harga Purwakarta. Itu Nabe. Oh, berarti Pak kalau misalkan memang objeknya itu ada di Purwakarta, ya udah pakai aja yang DKPB Purwakarta walaupun materialnya kebanyakan dari luar kota gitu ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Tata, silakan. Ya, izin bertanya Pak, dulu saya kan pernah mencari data buat misi DBKB. Nah, di situ saya temui kalau harga itu kan juga dipengaruhi oleh merek. Nah, pasti ada rentang harga di antara beberapa merek, jadi harga yang dipakai itu yang mana Pak? Lalu, tadi kan untuk input data diperlukan dari beberapa sumber, 2-3. Nah, itu apakah juga harus konsisten terhadap satu merek gitu Pak? Terima kasih. Oke, Tata. Ya, memang kalau kita baca di buletin teknisnya, bulteknya, merek ini sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi sekali. Contohnya itu saniter ya, produk-produk saniter, kloset. Merek Toto sama merek Toho ya, beda amat ya, itu harganya udah jauh. Toto itu kloset duduknya hampir 5 juta, ya, 5 juta, 7 juta. Yang merek Toho itu, lihat saya kloset duduknya Toho, harganya berapa. Kan sama-sama kloset, kloset jongkok lah, kloset jongkok Toho sama Toto. Kloset jongkoknya Toho, taruhlah 750. Kloset jongkoknya Toto, sampai 2.500.000. Gitu. Nah, tetapi kita membatasinya bukan merek ya, memang merek nanti kesannya kita jadi pesan sponsor. Tapi di buletin teknisnya disampaikan, nah ambillah material yang paling banyak digunakan di daerah tersebut. Jadi ketika Tata nyari data, nanya ke tukangnya, ke tukang bangunannya, Pak, yang paling laku yang merek apa di sini Pak? Oh, yang paling laku merek Indosemen, oh jualan merek.
Nanti kita ambil datanya Indosemen itu Tata. Ya. Yang paling laku ya. Kenapa yang paling laku? Yang paling laku berarti mencerminkan demand-nya tinggi. Permintaannya tinggi di daerah tersebut, itulah yang banyak terjadi. Jika demand dan supply ketemu, ya kembali lagi ke ekonomi, itulah pasar. Ya. Memang ada toko pasarnya ada, tapi kan misalnya barang-barang itu kan yang mahal itu kan celah ya sekali. Orang-orang gua yang rumahnya gede-gede Pak yang pakai toko, yang biasanya balik toko, ibaratnya ini apa? American standar ya, AS, wah mahal sekali itu. Gitu, pokoknya rujukannya yang paling baik digunakan. Gitu ya Tata ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dulu bantu di mana Tata? Apa, Pak? Ngisi DKPB di mana? Itu PKL. yang bukan buat mata kuliah PPR, properti Oh. residensial itu, Pak. Oke. Oke Tata. Sekarang ke Tita, dari Tata ke Tita. Silakan Tita. Baik Pak, izin bertanya, kan tadi Bapak ada bilang kalau misalnya ada kabupaten atau kota yang nggak punya DKPB itu bisa berdasarkan DKPB Jakarta gitu Pak. Itu apakah langsung digunakan DKPB Jakarta itu apa ada penyesuaian gitu Pak? Dan kalau misalnya ada penyesuaian, kira-kira penyesuaiannya yang dibutuhkan itu apa aja Pak? Terima kasih Pak. Oke, Tata. Penyesuaiannya tadi ya, yang indeks konstruksi kemahalan. Mana tadi ya? Saya. Yang ada rumusnya tadi. Ini ada material. Jadi menggunakan misalnya kita nyari apa ya? Semen, semen banyak ya. Asetelin tadi. Asetelin. Misalnya di Sumatera Utara nggak ada asetelin nih. Mereka nyari ke Bogor, Jakarta. Nah, tadi apa hilang? Ada tadi ya. Oh, nanti coba lihat di situ ada rumusnya. Harga material kota yang dicari dikalikan indeks kemahalan konstruksi kota yang dicari dibagi indeks konstruksi kota acuan. Kita coba lihat di rumusnya ada di slide. Itu menggunakannya penyesuaiannya hanya itu kita. Jadi boleh digunakan tapi penyesuaian itu. Karena memang benar yang rata-rata banyak di Indonesia itu KPKNL terutama tidak semuanya ada material ini. Tapi kalau di Jakarta insya Allah datanya ada semua. Karena yang jual orang Jakarta gitu kan. Pedagangnya kantornya di Jakarta gitu. Datanya ada semua. Jadi menggunakan penyesuaian indeks konstruksi kemahalan ya kita. Penyesuaiannya itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Sasha, ada lagi? Oh ini. Pak, izin bertanya. Ya. Pak, saya tadi kan di pelaksanaan survei data itu ada metode korespondensi, di mana KPKNL itu menyampaikan surat permintaan pengisian formulir survei data ke toko. Nah, yang saya kepoin itu Pak, kalau misalnya survei data ke toko itu kita ada kayak kasih komisi ke tokonya atau ya udah nanya-nanya aja gratis gitu. Oke, Sasha. Oke, saya lebih senang gini diskusinya experience ya yang telah dilaksanakan. Jadi kenapa? Kalau materi ini kan kalian bisa baca nih. Kalau ditanya saya pun nanti, oh saya baca lagi besok, saya baca lagi. Tapi gimana menghadapi seperti Sasa tadi? Benar. Pengalaman dulu saya ketika melakukan survei di daerah Sumatera Utara, memang Kanwil nggak survei ya, tapi untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi, saya ngecek data. Saya lakukan survei juga. Datang nih saya ke Panglong ya, ini ada orang Medan sini. Pokoknya Panglong kalau daerah sana. Toko bangunan itu Panglong. Isi, Bang mau nanya harga ini. Apa kau nanya? Nak?
Dari mana kau? Saya dari DJKN, Pak. Dari DJKN? Apa DJKN? Apa DJKN? Kementerian Keuangan. Oh, orang pajak gue datang ke sini. Udah, sana, jangan di sini. Aku nggak kasih data. Pergi. Kau datang besok tahun depan naik pajakku. Gitu. Dia DJKN nggak tahu. Giliran ngomongin saya dari Kementerian Keuangan, Pak. Oh, kamu orang pajak ya? Pergi. Sana. Oh, besok pajak saya naik gara-gara kau nanti datang kan? Seperti itu ya. Itu terjadi lah, Sasha. Nah, itu seperti itu. Nggak bisa lah saya datang ke situ kan. Datanya nggak boleh. Tapi ada juga orang yang ngasih data. Pak, maaf, saya dari DJKN. DJKN apa, Mas? Direktorat Jenderal Negara. Kami kerjanya gini. Oh, ya. Silakan. Jadi apa? Ini. Kasih. Tapi ada juga yang nggak ngasih banyak. Nah, ini kalau korespondensi dan dijawab syukur ya. Itu berarti baik pokoknya ya. Pokoknya sangat baik gitu. Karena saya belum yakin ya. Orang nulis korespondensi gitu dijawab. Lu datang beli kagak, nanya harga, baru jawab. Untungnya apa buat gua? Ya kan? Informasinya enggak. Makanya korespondensi boleh, tapi saya nggak yakin dijawab sama si panglongnya atau toko besinya. Kirim surat aja kita nggak ada perangko balasannya kan. Wah, minta data, gue ngirim ke lu pakai perangko. Perangkonya gue bayar sendiri. Enak amat lo dapat data gratis. Jadi ketika itu kami nggak bayar komisi, enggak. Datanya ya ikhlasnya mereka ngasih lah, ngasih syukur, nggak ngasih ya. Nah, kadang pinter-pinternya kita lah kalau kayak kita lagi ke toko bangunan ini sama lah kalau kalian pernah praktek penilaian itu nanya data. Bukan bohong tapi saya misalnya gini. Izin Pak, saya dari kantor penugasan mau nanya harga material. Apa aku kesini harga material? Ini Pak, rupanya kantor lagi mau bangun mes. Nah, mau bangun rumah dinas buat kepala kantor yang baru. Dia wah, kasihan, rumahnya belum ada. Tapi sebelumnya boleh nggak Pak? Saya nanya harga dulu sebelum ini. Kok nanya? Ya, buat perkiraan harga biayanya aja bangunnya berapa Pak? Nah, apa aja kau sini ya? Ya kita tanyalah. Oh, juga dia. Banyak kali nih. Kok bener bikin harga sampai segini aja? Ya kok Bapak ngasih silakan, nggak ngasih silakan. Pokoknya yang ada aja Pak, sama bangun gitu. Nah, itu. Sini nomor telepon kau. Tinggallah nomor telepon saya kan. 3 bulan, 2 minggu berikutnya, jadi nggak kau bangun rumah dinas itu? Kapan kau beli barangnya? Pak, nggak jadi. Anggarannya dipotong, nggak jadi bangun rumah. Kepala kantor ngontrak aja jadinya, nanti aja Pak ya. Tapi kan kalau seperti itu nanti jadi jelek ya, maunya besok lagi kau datang nggak mau kasih ya. Tahun bodoh-bodohin aku aja ya kau gitu. Seperti itu. dan ini malah sebelumnya sih, waktu saya masih pelaksana, saya udah punya 2 nomor kalau saya. 2 nomor handphone. Saya bukan tukang tipu, bukan tukang kredit ya. Tapi biasanya nomor saya satu lagi tuh namanya Hartono Properties. Ya. Saya ini agen properti, saya ini manajer properti, saya ini investor ya. Jadi kalau nanya-nanya, seringnya seperti itu nih. Ini trik dari yang sudah melaksanakan ya, bukan trik. Ini bagaimana kita menghadapi pasar di Indonesia yang seperti oke, ini saya cerita aja ya. Kalau materi kalian bisa baca lah, gampang itu. Cerita nggak ada bukunya kalau cerita ini. Jadi saya pakai 2 nomor. Nomor 1 yang ini yang biasa itu nomor kantor, nomor kerja, nomor rekening, nomor GoPay, nomor Gojek. Yang nomor 1 lagi khusus nyari data. Kenapa? Kerangkering terus nanti mana? Mana? Jadi sewa kantor yang di Sudirman. Nggak jadilah. Lagi COVID. Ini bisnisnya nggak jadi. Buka cabang di Jakarta. Udahlah kami di Surabaya aja gitu. Kami nggak jadi buka cabang di Jakarta, di Surabaya aja gitu. Biasanya seperti itu. Saya banget cerita. Pak Oki dan Nuansa dulu pernah berbagi cerita seperti beliau pernah
Beliau ketua MAPI ya, ketua MAPI sebelum periode sebelumnya. Ketua saat ini kan Pak Mutakin menggantikan Pak Amin, almarhum Pak Amin yang kemarin meninggal ya, beberapa bulan. Ketua MAPI yang baru meninggal karena sakit, Pak Mutakin. Beliau dipanggil ke pengadilan, ditanya, Pak Oki, bagaimana sih penilai ini kalau nyari data? Itu rupanya gini. Rupanya di sidang ada masalah. Nah, si yang punya data pembanding ditanya sama saya nggak pernah ditelepon Pak sama orang itu. Ada orang udah nanya sama saya. Tiba-tiba harganya karena disaksi. Oke, dengan gampangnya, ya Pak, kami kalau nyari data ya kami bohong. Kami jadi pembohong. Maksudnya bohong bukan bohong datanya ya. Untuk mendapatkan datanya harus terpaksa berbohong. Berbohong apa? Ya terbohong kami jadi mau beli tanah, mau beli kantor, mau sewa ruko. Kan berbohong kan? Ya bukan berbohong sih ya. Sebenarnya wajar. Lu nawarin gua beli, gua mau jadi beli atau enggak terserah gua dong. Kan lu nawarin. Nah, sayangnya agen properti sekarang pinter. Agen properti sangat pinter. Data-data yang di website itu kadang mereka kaburkan. Oke Pak, kalau Bapak firm, ayo silakan Bapak datang, kita ketemuan lah, janjian datang. Hari apa, nanti kita ketemuan di lokasi. Nanti saya Sherlock kita di sana. Kalau udah mentok seperti itu, saya bilang, waduh, maaf ya Kak, saya lagi di Surabaya nih. Lagi ada kerja, sempat waktunya, nggak bisa sekarang. Saya nggak bohong, saya nulis aja Surabaya di meja saya di depan laptop. Saya lagi di Surabaya, saya nggak bisa ke sana gitu. Saya kan nggak bohong, saya lagi di Surabaya, saya di depan Surabaya, kata Surabaya. Kapan-kapan aja ya, tapi ini informasinya makasih lah. Coba nanti kalau cocok nanti saya hubungi lagi. Itu biasanya kalau saya kurang jadi orang kaya, jadi investor. Tapi kadang kalau problemnya, wah rupanya ini atasan saya nggak pas ini lokasinya, nggak setuju. Maaf ya. Biasanya saya nelpon dulu, sebelum dia nelpon duluan, saya telepon dulu. Maaf yang kemarin nggak bisa ditelepon. Rupanya atasan nggak mau nih. Jadi kan dia nggak ngejar lagi. Karena dulu sebelum saya dapat ilmu itu tadi saya pakai nomor yang satu. Mohon maaf, nomor saya yang di WA Group itu saya beli waktu saya dapat rapelan PNS. Saya beli kartu itu mahal, 500.000 itu nomor. Sekarang kan murah dan itu mahal sekali 500.000. Makanya saya nggak ganti-ganti 30 tahun. Tapi diteror orang itu, Pak, jadi beli rumahnya nggak? Pak, jadi beli tanahnya nggak? Waduh, habis nanti kalau saya tiap hari kerangkering. Apalagi sekarang udah ada, tapi sekarang ada apa ya? Ada aplikasi yang saya pasang itu juga, Truecaller ID. Nah, kemarin pas saya lihat nggak saya angkat, tukang kredit ini kan tukang kredit semua. Terlihat kali dari wajahnya seorang PNS ini kayak hobi kredit itu tukang kredit nelpon saya semua. Jadi gitu saja kalau ini teknik itu salah satu teknik kita melakukan nyari data ya. Sebenarnya bukan berbohong, tapi make sure karena mereka itu nggak akan ngasih data. Kayak kita bilang tujuannya untuk apa? Iya, saya seno dari PKN STAN mau PKL nyari data tugas ini. Buru-buru baru ya tugas ini langsung ditutup teleponnya seno. Nggak dilanjutin lagi. Iya Pak, seperti mengingat masa lalu. Pernah juga kayak gitu Pak, sampai diblokir juga Pak. Nah itu namanya. Kan khawatir kalau nomor kita diblokir. Mending kalau diblokir ya, ditulisin ini tukang tipu properti kan ada tuh aplikasinya itu. Itu nanti, Pak. Iya, kalau itu nanti ada kontak yang ada ngomong dia, ketak semua. Blok tuh nomor kita kan. Kalau misalnya kartu properti, agen properti, wah ini sering nanya properti. Namanya kan harum ya, namanya bagus. Agen properti beneran gitu. Ya, ini teknik aja. Nanti kalau kalian misalnya jadi praktek di kantor, mungkin bisa digunakan. Atau mungkin teknik lain lah yang mungkin canggih dari ya. Kalau boleh cerita lagi ya sebelum nanti kalian bisa kita 12 enak cerita nih. Ini bukan kesalahan kalian, kesalahan senior kalian yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kita boleh menyalahkan mereka lah. Juga yang disampaikan oleh Pak Hamid Yusuf di Komite KSPI.
Kenapa Kementerian Keuangan DCP merumuskan kebijakan tentang Undang-Undang BPHTB waktu itu, Undang Nomor 21 kalau nggak salah, tahun 2000. Salah satu pasalnya gini, dasar pengenaan BPHDP jika lebih rendah dari NJOP menggunakan harga NJOP. Jika lebih tinggi dari NJOP menggunakan harga transaksi. Kira-kira ada nggak yang pakai harga transaksi? Nah, Gak bakal ada lah. Saya ngapain bayar lebih mahal ke negara ya kan? Meskipun harganya dia NJOP-nya misalnya 700.000 nih, tapi dia jual beli 1 juta per meter persegi. Si pembeli dan sama penjual sama-sama akan diem. Diem aja 1 jutanya deal. Tapi nanti di perjanjian kita pakai NJOP 500.000, sama-sama diem. Pembeli senang, penjual senang. Notaris tepuk tangan, ya kan? Ya, dikit notaris. Notaris nggak salah juga. Aturan kita yang menyatakan seperti itu. Mereka nggak salah. Yang salah kita, Kementerian Keuangan harus akui itu. Harusnya kan dibuka saja, nggak usah ada batasan. Batasan boleh paling rendah NJOP. Yang tertinggi nggak ada. Tapi kalau batasan NJOP tetap aja orang pakai NJOP semua. Harusnya nggak usah. Dibuka aja, khawatirnya kan wah nanti harganya rendah semua. Silakan, kan nanti tinggal kita melakukan pemeriksaan, kita valuation lagi. Wow, saya nggak percaya dengan harga transaksi ini. Masa daerah sini kok 200.000 per meter persegi, pasarnya 500. Boleh kita nanti adu data. Mereka boleh sewa ke JPP, kita sewa, kita adu. Oh iya, ternyata memang harganya 500. Penilai makin berjaya dan teman-teman KJP senang itu dengan adanya itu. Kenapa? Ya orang jual beli akan meng-hire mereka. Sekarang perlu meng-hire mereka. NJOP-nya berapa? Jadi udahlah, itu aja perjanjian di situ. Kata si notaris, tepuk tangan terus notarisnya, PPAT-nya. Oh, hore. Kan mereka yang dapat fee ya. KJPP-nya nggak dapat, kontrak nggak dapat. Seperti itu. Nah, itu cerita. Oke, kita lanjut ya ke. Tapi kita hampir 10 menit lagi. Tapi sebelum 10 menit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama saja. Saya akan cerita DKPB lah. Nanti kalian bisa lihat. Ada contoh hitungan juga ya, saya sudah sampaikan ke kalian. Tapi sebelumnya saya mau isi portal dulu. Bentar ya, saya isi portal. Oke. Oke. Di DKPB ini gambaran ini aja ya. Kalian nanti baca ya, tetap baca ya. Pasti minggu depan saya tanya lagi kalau nggak baca. Baik, Pak. Jadi di DKPB kami membaginya ke dalam 4 kategori bangunan. Bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, dan bangunan 4. Di bangunan 1, kategori 1 itu ada kategori 1.1, 1.2, 1.3. Kalau bangunan 1 ini masuknya ke residensial ya, rumah tinggal hunian yang memiliki biasanya difungsikan sebagai hunian. Spesifikasinya nanti ada 1.1 seperti apa, misalnya maksimal 1 lantai, jarak tiap kolom itu maksimal 6, 1.2 seperti apa, ada maksimal 4 lantai, kalau 4 lantai ya pakai 1.3. Baru bangunan kategori 2 ini untuk komersial ya, untuk ruko, rukan, atau bahkan yang high rise building. High rise building itu nanti bisa menggunakan 2.3 ya. Itu kan lebih dari 8 lantai. Tapi dengan spesifiknya KDB-nya, koefisien dasar bangunan maksimal 5. Nanti kalau udah lebih ini kita bisa melakukan adjustment. Terus bangunan kategori 3 ini industri.
bangunan gudang, bangunan pabrik, 3.1 dan 3.2. Kemudian bangunan kategori 4, 41.1, 42, 43. 41 itu yang sederhana, bangunan yang strukturnya sederhana lah, kayak pos jaga, pos satpam, kita. Kemudian yang kedua itu karena kalau nggak salah banyak ruang ya, koridor ini di sini untuk sekolah atau rumah sakit. Dan bangunan 4.3 ini bangunan rumah ibadah, misalnya masjid, gereja, itu kan banyak atapnya pakai lebar, bentangnya lebar ya. Cara bangun. Nah, saya akan melihatkan ya asumsi-asumsinya nanti kalian bisa baca. Nah ini saya lihat tampilan di KPB. Saya lebih enak pakai share Excel-nya ya. Excel. Yang saya share Excel-nya di tadi pagi ya, kalian tadi lihat-lihat juga bagaimana cara menghitungnya. Gelap materi, gelap. Calon. Oke, ini terlihat nggak Excel-nya? Terlihat. Lihat. Oke. Baik. Ada ini. Jadi saya sampaikan tadi, ini DKPB sebenarnya, software-nya. Software Excel. Yang survei tadi di sini nih. Ini survei. Ada 106 data yang disurvei. Ya, 106. Ubah 6. Jenisnya, spesifikasinya di sini. Ukurannya apa? Buah kah, meter persegi kah, lembar kah, seng lembar. PVC, asbes, meter persegi, meter kubik, buah, lembar, ke batang. Ada ya. Jadi, yang verifikasi ini keseluruhan spek ini dulu. Ya, kemudian ada sewa alat, ada 3 alat, dan ada 8 tukang harganya, upahnya. Ini di engineering, di sini, konversi, kemudian ke HPM. Ini tadi yang 54 material yang nggak perlu disurvei. Totalnya saya 160, tapi kita cukup survei 160. Lainnya tidak. Kemudian jadilah dimodelkan. Ini ada perhitungannya, membentuk ini bangunan 1, kategori 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau tidak salah konsultan bilang tiap modelnya menggunakan tiga modelan. Itu rata-rata kan muncul. Ini DKPB-nya. Ya, jadi memudahkan kita untuk melakukan penilaiannya. Dan materialnya pun lebih beragam. Misalnya nih material dinding. Material 1, 2, 3 apa? Kita lihat ini isi material. Material 1 itu isinya ternyata kalau di bata merah, ya beton rata. Kalau batako di material 2, harganya pun beda ya. Kenapa ada koefisien sini? Karena beda material, ada beda koefisiennya, lebih mahal atau lebih murah. Tapi harga pembentuknya adalah sama. Akan berlaku sama seperti langit seperti gypsum, seng, fiber, penutup atap, penutupnya genteng keramik, tanah liat, beton. Tinggal masukkan aja. Jadi ketika lakukan survei kita ngecek, oh ini rumah 100 meter persegi, dindingnya beton, pakai bata merah, ini pakai batako, struktur atapnya pakai besi truss, besi baja ringan, gitu.
Nah, ini yang baru ini adalah ini kosen kayu dan kosen aluminium. Kosen ini berarti kan konstruksi yang di jendela dan pintu ya. Dia pakai kayu atau konstruksinya konstruksi materialnya kayu atau kusen. Karena kan beda antara kusen dan aluminium. Kan sekarang yang trennya sekarang material itu jendela atau pintu kan kusennya pakai aluminium ya. Tahan dari material sengatan rayap gitu kan, organik sama cuaca panas dingin itu tahan lah. Meskipun di daerah tertentu atau bahan kayu itu memang tidak bisa digantikan ketika dia misalnya model ya. Nah, untuk model rumah-rumah joglo di Jawa atau rumah adat itu memang harus pakai kayu. Mereka tetap masih ada besar. Oke. Cara menghitungnya nanti tinggal masukkan aja. Untuk pengalinya adalah luasan ya, luasan dari bangunan. Pas bangunan 120 meter persegi, berarti nanti materialnya dikalikan masing-masing luasan itu. Nanti mungkin kalau sempatnya minggu depan kalian belajar dulu aja. Ada soal hitungan dan cara hitungnya, nanti kan kalian bisa ngisi, bagaimana mengisikannya. Nanti kalau ada kesulitan baru tanya ke saya. Tapi ingat, di sini ada beberapa asumsi, misalnya untuk luasan, teras ya, teras atau selasar. Misalnya kalau di rumah-rumah tuh di pinggirnya, di pinggir sebelah rumah tuh kan ada sedikit selasar atau koridor tuh. 1 meter kali misalnya panjangnya rumah tuh 12. Nah, itu menambah luasan tapi pengalinya setengah. Bukan 1 kali 12 sama 12 meter nambah luasnya, tapi dikalikan profesional 0,5. Selasar, teras, koridor, atau di depan rumah, terasnya. Ada teras Pak di depan rumah, 3 kali 4. Nah, teras 3 kali 4 itu kan 3 kali 4 langsung menambah luasan menjadi 12, tapi 3 kali 4 kali 0,5. Profesional menambah luasan. Jadi misalnya total rumahnya 60, ya, rumah KPR, TN. Tapi luasan nambah teras. Terasnya ada 3 kali 4. Nah, berarti luasannya bukan 72, tapi 66. Karena 12-nya, 3 kali 4-nya dikalikan 0. Luasannya berapa? Luasannya 66. Lalu dikalikan nanti. Seperti itu. Jadi, yang tadi disampaikan, di sini juga ada nih. Depth. Nah, nih, paling ujung ini depth. Ini depresiasi. Ini penyusutan fisiknya ya. Masing-masing kategori bangunan ada. Tinggal nanti dilihat per meter perseginya berapa. Ada yang lebih dari 1.500.000 atau kurang dari 1.500.000. Ada yang kurang dari 1.500.000, ada yang lebih dari 1.000. Ini kita perolehnya dari konsultan ya. Kita melakukan survei, biasanya ada survei. Dan ini ada penetapannya dari SK Dirjen. Ini masih belum. Jadi bukan kita melakukan survei pasar atas penyusutannya ya. Itu sudah ditetapkan. Tabelnya sesuaikan dengan kategorinya. Bangunan tingkat 1, bangunan tingkat 2, 1.1, ada semua. Kemudian ada koefisien lantai. Nah, ini yang baru juga. Dulu kami pernah salah itu. Ketika 4 lantai, koefisien lantai 1 dikalikan koefisien lantai 1. 2. Ternyata sesuai Permen PUPR, kalau lantai 4 misalnya, atau lantai 8, ya langsung dikalikan dengan koefisien 8, Pak. Di 1,265. Bukan dari 1 dikalikan 1. Itu kami ngitungnya gitu. Lantai 1 dikalikan koefisien 1. Lantai 2 dikalikan 1,09. Sampai lantai ke-8. Bukan seperti itu, Pak, kata PUPR. Kita menggunakan PUPR kan. Langsung dikalikan koefisien yang tertingginya. 1,265. Selesai, Pak. Oh, ya. Udah kan. Ternyata memang seperti itu kondisinya. Kita dulu salah menafsirkan saja. Dan ada adjustment dinding, ya, di sini ada dinding. Ini maksudnya kalau dindingnya nempel ya, kiri kanan. Biasanya kalau di perumahan kan gitu. Dindingnya kopel. Tapi kopelnya lihat dulu, kopelnya satu sisi atau dua sisi. Posisi satu sisi, satu dinding itu untuk rumah 2. Jadi rumah yang nempel itu dindingnya 1. Jadi kalau satunya lagi mampu mau masang foto, kedengeran tetangga sebelah, wah ada yang mampu. Tapi kalau kopelnya
nyambung nempel, tapi dua dinding ini kan tebel. Ini ada fungsinya juga, ada adjustment-nya juga. Ini ada adjustment tanah, ya. Misalnya tanahnya lembek atau tanahnya miring. Kita lihat saja nanti berdasarkan hasil surveinya. Nyaman dengan ini, kita bisa dibantu lebih cepat melakukan penilaian. Kenapa? Karena kita tinggal masukkan angka saja, cepat nilai. Ini kemudian ada biaya tidak langsung ya, ada cost. Karena asumsinya kita membangun bangunan itu kan menggunakan tidak secara manual ya, maksudnya ada biaya lah, biaya perencanaannya, biaya insinyurnya, biaya engineeringnya itu sudah dikalkulasikan untuk masing-masing kategori, ada totalnya ada. Jadi bangun satu-satu. Oke, ini ya fungsi ruang. Misalnya ada ruang sidang, atau biasanya rumah sakit sama pengadilan ini, pengadilan sama sekolah. Kalau ada ini banyak kan buat rumah sakit. Karena kemarin kita mengantisipasi banyak kita bangun rumah sakit, nanti bagaimana penilaiannya kan? Data menghadapnya nggak ada. Oke, baik, ini sudah 12. Ya. Saya pikir cukup nih ya. Perkuliahan kita ini. Tapi sebelum saya tutup, saya masih beri kesempatan. Silakan kalau masih ada yang monggo, silakan. Oke, totalnya hadir. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, kalau misalkan ada penugasan untuk penilaian objek kayak gini, biasanya ada target harinya gitu atau standar prestasi kerjanya gitu nggak Pak? Misalkan harus nyelesain berapa objek dalam berapa hari atau satu objek itu harus selesai dalam berapa hari gitu Pak? Kalau melakukan penilaian, Hana? Iya Pak. Oke, itu ada. SOP-nya ada. Standar operating procedure ada. Jadi, kalau di kami penilaian itu 15 hari ya. 15 hari itu untuk pemindah tanganan. Kalau untuk pemanfaatan itu 25 hari. Pemanfaatan itu kenapa lebih panjang? Karena memang datanya lebih ribet. Pemanfaatan kan berarti untuk disewakan, kerja pemanfaatan, atau mungkin juga BGS. Kalau pemindah tanganan kan cepat untuk jual beli. Jadi, cuman ini yang masih belum clear itu nanti 15 hari 25 hari itu untuk berapa objek penilaian. Tapi untuk 1 sampai 15 objek penilaian itu rata-rata untuk pendatangan tuh 15 hari. 15 hari kerja ya. Jadi 3 minggu lah dari awal survei sampai laporan harus 5. Dan itu nanti di kami ada juga indikasi kerja utama. Penilai itu nanti diikukan punya kecepatan pelaksanaan penilaian. Sebelum 5 hari 100, 5 sampai 10 hari 80, lebih dari 10 hari 70. Lebih cepat lebih bagus kan? Baik nanti prestasi kita nanti nilai SKP-nya harus cepat. Memang ada seperti itu. Dilihat di SOP-nya saja. Kayak gitu Hana. Baik Pak, terima kasih Pak. Wahyu Imam, silakan monggo. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tadi laptop saya agak bermasalah jadi nggak bisa ngikutin beberapa menit. Penasaran sama ini Pak, yang IKK Pak. Bisa nggak sih Pak, kita tuh pakai daftar biaya Jakarta, terus kita pakai IKK aja disesuaikan Pak. Jadi kita nggak usah survei langsung, pakai IKK biar cepet gitu Pak. Oh, pakai IKK semua gitu ya? Iya Pak. Sebenarnya nggak diatur boleh atau enggak, tapi kan memang diutamakan hasil survei. Ketika tidak ada boleh menggunakan. Garisnya di situ sebenarnya kami tidak akan larang saja. Nah, sebenarnya kan udah daripada mending gini memang gunakan saja inflasi nggak usah IKK. Jadi di KBP tahun sebelumnya tinggal diinflasikan untuk tahun depan. Tapi itu cuma berlaku dua kali berturut-turut ya. Ketika 2 kali ya. Kenapa? Ini polisi kami sebenarnya. JKN kita pengen memotret
capture berapa sih pasaran sesungguhnya. Itu tujuannya kenapa kita survei lapangan, terus survei. Nggak menggunakan konsultan, kita menggunakan independen, enggak. Karena biar nanti kita sekali membaca pasar. Dan pegawai kita pun banyak. Nanti rata-rata nanti biasanya teman-teman yang baru lulus Prodip ini biasanya sering diterjunkan untuk survei. Kalian belajar, bagaimana ngeliat pasar, tahu ini, membantu kami, kantor biasanya seperti itu. Boleh Imam, kayak gitu. Cuma nanti kalau verifikasi akan dicek sama kan bilang, kenapa nih kamu ngambil DKI semua kamu nggak survei kan? Sebenarnya nggak dilarang Imam, tapi polisinya seperti itu. Gitu Imam. Ya, soalnya kan itu sih Pak, kemarin kan di penilaian properti residensial kan dosennya ngasih kayak IKK gitu Pak, daftarnya terus. Jadi kita tinggal masukin IKK kita berapa. Kalau daerah saya kan 0,83. Nanti acuannya Jakarta. Jadi langsung ketemu nilai bangunan itu Pak. Tinggal didepresiasi aja nanti. Iya, karena itu base-nya mereka itu tadi. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta datanya lengkap. Bahkan jurnal-jurnal bangunan pun yang di jurnal bangunan mereka mengkondisikan harga Jakarta kemudian dikatakan harga daerah. Kita nggak ngasih lagi. Bisa seperti itu kan? Nah, itu tadi karena polisi kita kebijakannya pengen memotret dulu lah datanya berapa biar enggak. Kenapa seperti itu nanti ketika ada challenge tanya, kalian kemahalan harganya. Pantas kok ngambil harga Jakarta semua. Nah, kan bisa seperti itu nanti. Tapi kalau harga tertentu di Jakarta lainnya pasar. Kami didokumentasikan kok. Ada datanya. Memang harga yang terjadi seperti itu. Ketika ada challenge, kita ada asumsi untuk menjawabnya. Gitu, Iman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Willis, itu Newcastle ya? Yang baru ya? Willis? Iya, Pak. Oh, udah jadi klub kaya sekarang kok ya? Udah dibeli. Iya, Pak. Saya fans Newcastle sejak zaman Santiago Munez, Pak. Keren sekali. Alan Shearer ya? Enggak, Pak. Bercanda, Pak. Iya, pemainnya mau dibeli sih. Yang XXM itu Martial, Lingard, ya kan yang apkiran web Doni. Itu dijual-jual ya nggak dipakai. Iya, Pak. Tanda baik, Pak. Duitnya banyak di investor sekarang. Karena Al Saud kenapa nggak invest di MU ya? Mahalan harga MU, valuasinya nggak sanggup beli. Si Glazer itu untung besar dia. Dia beli nggak mau ngelepas, MU. Pak. Hah? Nggak mau ngelepas kan udah nawar MU katanya, tapi nggak mau lepas si Glazer. Nggak mau lah, dia utang bank buat beli MU nih. Di MU nggak juara-juara, dia jualan kaos, dia jualan merchandise, itu, jualan pemainnya, buat bayar utang. Sekarang utangnya udah lunas, valuasinya itu tinggi sekali. Ya nggak mau dijual lah. Kan investasi bertelur emas, ngapain jual kaos Cristiano Ronaldo aja udah berapa triliun ya? Rugi dijual dia. Good. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke. Saya pikir ini cukup untuk pertemuan kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Kehadiran kalian di pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang bingung atau apa. Saya tidak bermaksud demikian. Oke. Ingat, pandemi belum berakhir ya. COVID-19 masih merajalela. Tetap prokes, jaga kesehatan, beraktivitas, stay sehat, stay healthy. Oke, terima kasih. Selamat pagi, saya izin live ya. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Live. Ya, Pak.